Perang Salib adalah serangkaian perang yang terjadi antara abad ke-11 dan ke-13. Perang ini terutama terjadi antara kerajaan Kristen di Eropa dan kerajaan Islam di Timur Tengah. Tujuan utama perang ini sendiri adalah untuk merebut kembali Yerusalem dan wilayah suci lainnya dari kekuasaan Muslim. Berlokasi di wilayah Turki, Kekaisaran Bizantium merasa terancam oleh kemajuan militer dinasti Seljuk Turki. Pada tahun 1095, Kaisar Alexios pertama Komnenos meminta bantuan militer dari Paus Urban II di Eropa Barat. Pada konsili Clermont, Paus Urban II memberikan pidato yang menginspirasi ribuan orang untuk ikut serta dalam Perang Salib. Ia menggambarkan perang ini sebagai tugas suci untuk membebaskan tanah suci dari kekuasaan Muslim dan sebagai sarana untuk memperoleh pengampunan dosa. Pidato Paus Urban II di Konsili Clermont bukan hanya seruan untuk perang, tetapi juga sebuah ajakan untuk persatuan di antara umat Kristen. Paus menggambarkan penderitaan umat Kristen di Timur dan menyerukan bantuan untuk saudara-saudari mereka yang teraniaya. Ini adalah salah satu momen penting yang menyatukan berbagai kerajaan Eropa di bawah satu tujuan bersama. Perang Salib pertama kali dimulai pada tahun 1096 dan berakhir dengan penaklukan Yerusalem pada tahun 1099. Pasukan salib yang terdiri dari ribuan prajurit dari berbagai kerajaan Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Italia memulai perjalanan panjang menuju Yerusalem. Mereka menghadapi berbagai rintangan seperti kelaparan, penyakit, dan pertempuran sengit, namun semangat dan keyakinan mereka membantu mereka mencapai tujuan. Perjalanan ini tidaklah mudah. Pasukan salib harus melewati berbagai wilayah yang tidak bersahabat, dari Eropa Timur hingga ke Asia Kecil. Mereka menghadapi perlawanan dari pasukan Seljuk Turki di Anatolia dan harus berjuang keras untuk setiap jengkal tanah yang mereka lewati. Selain itu, mereka juga harus bertahan dari kelaparan dan penyakit yang merajalela di antara barisan mereka. Setelah perjalanan yang amat panjang dan penuh cobaan, pasukan salib akhirnya tiba di Yerusalem pada tahun 1099. Pengepungan Yerusalem adalah salah satu momen paling dramatis dalam Perang Salib. Setelah berbulan-bulan bertempur, pasukan salib berhasil menerobos pertahanan kota dan merebut Yerusalem. Penaklukan ini menandai keberhasilan besar bagi dunia Kristen, namun juga menimbulkan kekejaman yang mendalam bagi penduduk Muslim dan Yahudi di kota tersebut, karena banyaknya warga yang dibunuh dan juga dijual sebagai budak. Keberhasilan Perang Salib pertama mendorong serangkaian Perang Salib berikutnya. Perang Salib kedua terjadi pada tahun 1147 sampai 1149. Dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Raja Louis ke-7 dari Prancis dan Kaisar Konrad III dari Jerman. Meskipun upaya mereka gagal merebut kembali kota Edessa yang telah jatuh ke tangan Muslim, Perang Salib kedua menunjukkan bahwa semangat untuk perang ini masih hidup di Eropa. Namun kegagalan Perang Salib kedua tidak mengurangi semangat orang-orang Eropa. Pada akhir abad ke-12, Perang Salib ketiga dimulai. Perang ketiga ini dipimpin oleh beberapa tokoh paling terkenal dalam sejarah, termasuk Raja Richard the Lionheart dari Inggris, Raja Philip II dari Prancis, dan Kaisar Frederick I Barbarossa dari Jerman. Tujuan utama mereka adalah merebut kembali Yerusalem dari tangan Sultan Saladin, seorang pemimpin Muslim yang sangat dihormati. Richard the Lionheart dan Sultan Saladin terlibat dalam sejumlah pertempuran yang epik dan penuh taktik. Meskipun Perang Salib ketiga tidak berhasil merebut kembali Yerusalem, perang ini diakhiri dengan perjanjian Jaffa pada tahun 1192. Isi dari perjanjian tersebut adalah memperbolehkan umat Kristen berziarah ke Yerusalem tanpa mengalami gangguan. Hubungan antara Richard dan Saladin juga menjadi legenda, mencerminkan penghormatan dan kesatria yang tinggi antara kedua pemimpin tersebut. Setelah Perang Salib ketiga, serangkaian Perang Salib lainnya terus berlangsung hingga abad ke-13.
Namun, sebagian besar dari ekspedisi ini tidak seberhasil Perang Salib pertama. Kerajaan Kristen di Timur Tengah mulai memudar, dan wilayah-wilayah yang pernah direbut telah kembali ke tangan Muslim. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Salib keempat yang berakhir dengan penjarahan Konstantinopel pada tahun 1204 oleh pasukan salib sendiri yang seharusnya menjadi sekutu. Meskipun tujuan utama Perang Salib tidak tercapai sepenuhnya, perang ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap Eropa dan Timur Tengah. Perang Salib ini juga mendorong pertukaran budaya, perdagangan, dan pengetahuan antar kedua belah pihak. Eropa diperkenalkan dengan berbagai teknologi, ilmu pengetahuan, dan barang dagangan dari Timur Tengah seperti kompas, kertas, dan rempah-rempah. Perang Salib juga membentuk identitas dan politik Eropa selama berabad-abad berikutnya. Warisan Perang Salib jauh melampaui medan pertempuran. Pertukaran budaya antara Eropa dan Timur Tengah membawa banyak pengetahuan baru ke Eropa. Karya-karya ilmuwan Muslim dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Rempah-rempah dan barang-barang dagangan dari Timur Tengah menjadi barang yang sangat berharga dan mengubah perekonomian Eropa. Namun Perang Salib juga meninggalkan jejak yang kompleks dalam hubungan antara agama-agama besar di dunia. Konflik yang terjadi selama berabad-abad ini menciptakan ketegangan yang masih dirasakan hingga hari ini. Pemahaman dan dialog antar agama menjadi sangat penting untuk mengatasi warisan konflik ini. Perang Salib adalah contoh betapa kompleks dan penuh nuansa sejarah manusia. Dari ambisi politik hingga keyakinan religius, peristiwa ini menunjukkan bagaimana konflik dapat membentuk dunia kita.